Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muslim Magenda dalam ilmu video. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan by and with dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, by and with ini sangat kadang-kadang membingungkan kita bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, ini kita lihat nih, ada by, ada with, ada dua bagian yang berbeda. Di mana by itu di bawahnya ada tulisannya verb ing, kemudian with itu noun atau kata benda ya, person, place, and thing. By and with used to answer question how. Jadi by dan with itu digunakan untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana ya. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan menggunakan by and with. Oke, kita lanjut penjelasannya. Ada exception ya, eksepsionalnya atau pengecualiannya ya. Pengecualian penggunaan by untuk penggunaan kata bendanya bisa digunakan kalau itu berkaitan dengan hal yang bersifat communication atau juga yang bersifat transportation. Nanti penjelasannya bagaimana ya. Nah, kalau with nanti di belakang setelah menjawab pakai with, maka setelah with ini pasti harus menggunakan kata noun. Seperti person itu manusia, noun itu benda ya, manusia, bisa tempat, bisa sesuatu, atau bisa alat-alat. Misalkan ini body parts ya, atau bagian tubuh. Ini atau alat-alat atau instrumen apapun yang itu adalah benda-benda, semuanya berkaitan dengan benda. Nah, sebenarnya masih ada slide yang perlu saya tambahkan di sini. Oke, kita ambil contoh saja ya. Pertanyaan ini ya. Kan tadi by and with ini untuk menjawab pertanyaan how ya. Let's see bagaimana pertanyaan ini, bentuk pertanyaannya. How did you watch TV? Bagaimana cara Anda menonton TV? Oke, cara jawabnya I watch TV by push in. Jadi tambahin in-nya di belakang ya. Push ini adalah kata kerja ya. Ditambahin in di sini. Jadi I watch TV by push in the power. Jadi saya menonton TV dengan menekan tombol power. Itu contohnya. Jadi semua kata kerja di belakangnya. Kalau pakai by ya. Contoh kedua, how did you learn English? I learn English by reading loudly. Jadi read itu kata kerja ditambahin in. Jadi reading, by reading. Setiap penggunaan by harus dilanjutkan dengan kata kerja plus in. Gitu cara jawabnya kalau pakai by. Selanjutnya contoh, how did she prepare the game? Bagaimana cara Anda mempersiapkan game itu? Ya, ini jawabannya. I prepare by training. Sama lagi kata kerja plus in ya. Every morning. Oke, itu by. Jelas. Nah, sekarang ini soal pengecualian ya. Ini pertanyaan yang ini pengecualian untuk hal yang berkaitan dengan communication and transportation. Contoh pertanyaannya, how did you inform him? Bagaimana cara Anda menginformasikan kepadanya sesuatu ya. Karena ini berkaitan dengan communication, maka boleh dia noun. Ini kan sebenarnya verb, tapi boleh dia noun selama ini konteksnya communication. Ini inform, ini communication. Maka jawabannya I inform by email ya. Email ini noun sebenarnya. Sebenarnya noun tidak boleh masuk ke by, tetapi karena ini berkaitan dengan communication ya tadi ya, maka dia masuk ke pengecualian. Boleh menjawab by noun atau email. Ini noun, ini email, ini noun ya. Boleh menjawab by noun ketika urusannya berhubungan dengan komunikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya contoh lainnya, how did you explain them? Bagaimana cara Anda memberikan penjelasan kepada mereka? Penjelasan itu, kata penjelasan
itu adalah bagian dari komunikasi. Menjelaskan sesuatu itu adalah mengomunikasikan sesuatu. Oleh karena itu boleh juga masuk dia noun di sini atau kata benda. Jadi I explained by phone. Phone itu kata benda alias noun. Tapi karena dia ini bersifat communication, explain ini communication, maka boleh by noun atau noun ini. Phone ini noun kan. Oke, next. Ini soal transportation. Contoh pertanyaan transportation. How did you go there? Bagaimana cara Anda sampai ke sana atau pergi ke sana? I went by car. Karena dia bersifat transportasi, menuju ke sana itu adalah proses transportasi. Maka boleh ditambahkan noun di belakang by ini. Untuk pengecualian dua itu saja, hal yang bersifat communication and transportation, maka di belakang setelah by itu boleh ditambahkan noun. Itu ya. Cuman nanti tidak perlu ditambahkan artikel, misalnya by a car atau by a bus, by a bike, by a Cidomo misalnya, tidak boleh. Langsung aja, I went by car, I go by bus, I drive by motorcycle, misalnya seperti itu ya. Contohnya gitu aja. Saya kira tidak perlu ditambahkan e-nya, tapi udah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian with. Bagaimana cara penggunaannya with? With ini khusus penggunaannya setelah with itu pasti noun alias kata benda. Noun itu berupa manusia, tempat, atau sesuatu benda lainnya. Oke, contoh. Tapi tetap pertanyaan awalnya itu adalah how, bagaimana. Untuk menjawab pertanyaan how juga. So ini contohnya. How do you write? Bagaimana Anda menulis? I write with a pen. Nah, jadi aku menulis dengan menggunakan pen. Ya, pen ini adalah benda. Seperti ini sudah syaratnya kan benda. Setelah with pasti benda. Pen ini benda ya. Jadi I write with a pen. Oke. Contoh kedua, how do you push? Bagaimana Anda mendorongnya? Mendorong sesuatu maksudnya. I push with my hand. Aku mendorongnya dengan menggunakan kedua tanganku gitu ya. Hands ini adalah bagian dari body parts ini. Dia juga noun alias benda. Jadi pasti benda di belakang with ini ya. Kemudian how do you climb? Bagaimana cara Anda memanjat? I climb with a rope. Rope ini juga benda, tali ya. Jadi saya memanjat dengan menggunakan tali. Tali ini benda, ini benda, ini benda. Wajib benda, kata benda di belakang. Setelah with itu. How do you cross? Bagaimana cara Anda menyeberang? Nah, ini beda ya. Tadi sebenarnya kesalahan di sini ya. Saya tulis with di sini seharusnya by, karena soal cross ini adalah transportation atau proses transportation. Bagaimana cara Anda menyeberang? Jadi kalau urusan transportation pasti larinya ke by. I cross by boat. Ya, atau motorboat, speedboat. Ya. Walaupun ini kata benda, tapi karena ini berkaitan dengan transportation, jadi penggunaannya adalah by boat. Kemudian how did you find it? Nah, how did kalau ini ya, how did you find it?